Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi sama aku di channelnya Yoyoh Rohaya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih teman-teman udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan selalu menonton video aku sampai selesai. Di sini aku akan share pengalaman aku dalam mengelola toko. Tidak ada maksud untuk menggurui sama sekali ya. Oke, di video kali ini masih seputar pembahasan tentang 10 catatan penting dalam mengelola toko sembako. Dan kali ini kita udah memasuki poin kedua, yaitu tentang buka toko lebih pagi. Kenapa kita harus buka toko lebih pagi? Tentunya ada alasannya ya teman-teman. Di sini aku ingin ingatkan bahwa kita adalah pemilik sekaligus pelaksana tugas dari semua pekerjaan toko yang kita kelola. Terutama buat kita yang pemula ya. Di sini aku mengibaratkan toko kita ini sebagai sebuah minimarket. Tentunya teman-teman tahu ya, seperti apa sih minimarket. Di sana ada beberapa karyawan yang memegang tugasnya masing-masing. Ada yang tugasnya di bagian gudang, ada yang di kasir, ada yang bagian display barang atau penataan barang, ada juga yang bagian kebersihan dan penanggung jawab atau kepala toko. Dan semua pekerjaan itu bagi seorang pemilik toko sembako seperti kita sendiri yang menghandlenya. Bisa dibayangkan kan betapa repotnya kita? Nah, karena itu kita harus buka toko lebih pagi supaya kita bisa mengerjakan semua pekerjaan itu sebelum pembeli datang ke toko kita. Tentunya di pagi hari ya, sehingga ketika pelanggan-pelanggan kita datang, kita sudah siap melayani mereka dengan kondisi toko yang sudah rapi tentunya ya. Kebiasaan merapikan toko di pagi hari itu akan semakin terasa manfaatnya ketika kita sudah dikunjungi oleh sales-sales yang menawarkan barangnya ke toko kita. Bayangkan ketika kita harus melayani pembeli dalam kondisi toko yang masih berantakan, ditambah lagi kedatangan sales-sales yang menawarkan barang, di mana kita harus menentukan barang apa aja yang mau kita order ke sales itu. Lalu, apa saja sih tugas-tugas yang kita kerjakan di toko kita? Di antaranya adalah merapikan barang yang berantakan karena pembeli yang sibuk mencari barang yang diinginkannya tanpa sengaja mengacak-acak barang kita. Sesuai perkembangan zaman, pembeli sekarang itu melayani dirinya sendiri ya. Dan karena mereka fokus mencari apa yang mereka butuhkan, jadi mereka nggak kepikiran buat merapikannya lagi. Ya karena bukan kewajiban mereka juga ya. Selanjutnya adalah mengeluarkan barang-barang yang biasa dipajang di depan toko. Hampir semua toko sembako memajang sebagian barang dagangannya di depan toko. Baik itu yang digantung di pinggir pintu masuk maupun yang dipajang di atas dipan atau di atas meja kecil di depan toko. Hal ini dilakukan bukan karena di dalam toko itu sudah tidak ada tempat lagi untuk memajang barang dagangan ya, tapi karena memang sudah menjadi ciri khas toko sembako bahwa di depan itu harus ada yang dipajang. Hal ini dilakukan agar orang-orang yang lewat di depan toko kita dapat melihat barang-barang yang dipajang di depan toko. Nah, dengan begitu mereka akan cepat tahu kalau di toko kita ada jual barang sembako. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya tugas kita adalah membersihkan debu-debu yang menempel pada barang-barang dagangan kita dan sekalian merapikannya lagi. Nah, biasanya di sini kita sambil mendisplay barang yang kosong. Nah, pada saat beginilah biasanya kita mendapatkan banyak sekali sampah-sampah bekas kemasan pak-pakan barang ya, teman-teman. Disinilah tugas kita selanjutnya, yaitu menyapu lantai. Dan khusus buat toko-toko yang sudah menggunakan sistem komputer dalam transaksinya, maka harus menyalakan dan menyiapkan komputernya agar ketika pelanggan datang, komputer sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya, alasan lain kenapa kita harus buka toko lebih pagi adalah karena di pagi hari itu banyak sekali orang yang darurat belanja. Maksudnya mereka berbelanja karena mereka kehabisan bahan-bahan yang dibutuhkan. Contohnya ibu-ibu yang mau mencuci tapi ternyata sabunnya habis. Atau pada kasus lain mereka yang memiliki bayi kehabisan popok di tengah malam sehingga pagi-pagi sekali mereka sudah mencarinya ke toko. Dan masih banyak kasus
kasus-kasus lain yang terjadi setiap pagi selama aku mengelola toko sembako. Dan untuk toko-toko yang lokasinya pinggir jalan raya seperti toko aku ini, biasanya suka ada kendaraan yang berhenti di depan toko karena mereka ingin istirahat setelah melakukan perjalanan yang jauh. Kalau toko kita sudah buka di pagi hari, maka mereka akan mampir dan berbelanja ke toko kita. Nah, kembali ke masalah komputer. Biasanya kalau aku sedang menyalakan komputer, itu sekalian sambil dibersihkan perangkatnya. Karena di siang hari banyak sekali debu-debu yang berterbangan dan hinggap pada perangkatnya. Sekali lagi, ini hanya bisa dikerjakan pada pagi hari karena biasanya siang hari tidak sempat lagi. Dan ketika malam hari pun kita sudah mengantuk dan ingin tidur. Tidak hanya perangkat komputer yang aku bersihkan, tapi di sini aku juga membersihkan kalkulator. Karena meskipun sekarang aku sudah menggunakan sistem komputer, tapi kalkulator masih tetap terpakai untuk menghitung ulang barang-barang orderan kita yang baru dikirim dari sales. Begitu juga dengan buku-buku kosong bekas aku dulu, itu tetap aku simpan karena ada salah seorang pelanggan aku yang selalu minta dinota secara manual. Dan aku tidak sanggup untuk menolak permintaannya, bagaimanapun juga dia adalah langganan aku. Walaupun aku lebih suka melakukan transaksi menggunakan komputer, tapi aku tetap berusaha menuruti keinginan mereka. Ya, walaupun ribet juga ya, tapi aku berusaha untuk profesional. Nah, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga penjelasan aku kali ini dapat dimengerti dan dapat dipraktekkan ketika kalian membuka toko sembako. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.